dari sistem penanggalan ini dibandingkan dengan sistem penanggalan lain adalah pada penggunaan satu kelompok benda langit yang disebut rasi bintang Rowot. Setelah kami telusuri, Rowot ini sebenarnya adalah rasi bintang Pleiades. Nelayan itu tahu benar bulan posisi ini, ikan apa yang akan banyak muncul. Artinya apa, kejadian di bumi ini juga terpengaruh dengan kejadian di langit. Kemudian orang mengaitkannya dengan kok menjadi mistis gitu kedengarannya. Padahal mereka logis sebenarnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalender Rowot Sasak adalah khazanah ilmu pengetahuan tradisional Sasak yang berkaitan dengan sistem mangsa, penanggalan, dan astrologi. Sistem pengetahuan ini dalam masyarakat Sasak dinamakan wariga. Pada mulanya, sistem ini hanya dituangkan dalam suatu sistem penanda yang terbuat dari papan yang disebut papan wariga. Papan ini membagi waktu dalam 1 tahun menjadi 30 yang disebut wuku. Dalam Islam, 1 pekan terdiri dari 7 hari yang dimulai dari hari Ahad. Seperti yang kita kenal saat ini, setiap hari memiliki watak sesuai dengan siklus variasi watak hari. Berdasarkan watak-watak hari tersebut, sistem wariga Sasak merekomendasikan hari baik dan hari kurang baik untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti hari untuk menyelenggarakan gawe, memulai suatu usaha, memulai membangun rumah, bertani, melaut, dan lain-lain. Awalnya saya bersama salah seorang kawan ya, almarhum Pak Mawardi itu, tertarik untuk membuat sebuah karya tulis berbentuk buku tentang tradisi-tradisi ya, ragam tradisi yang ada di masyarakat Sasak. Mungkin sebagian sudah mulai ditinggalkan, sebagian masih dilakukan. Ingin kita kompilasi waktu itu. Nah, ketika upaya kompilasi itu kita mulai, kata kunci yang sering kali kita tanyakan itu adalah kapan acara itu dilakukan. Di samping pertanyaan-pertanyaan lain seperti apa dan untuk apa dan bagaimana dan seterusnya, tapi tampaknya mengenai waktu ini menjadi pertanyaan yang sulit kami jawab waktu itu ya. Karena kami tidak mengerti pola menjelaskan kapan itu yang dijelaskan oleh masyarakat tradisi itu ternyata memiliki rumusan ya. Dia tidak menyebut tanggal Masehi tapi menyebut cara perhitungan tradisional. Ini yang membuat kami kemudian kayaknya nggak bisa berlanjut proyek ini kalau kita belum menguasai metode waktu, perhitungan waktunya orang Sasak ya. Nah, dari itulah kami mulai, kayaknya kita harus sisihkan tulisan itu dan mulai mencoba mencari tahu bagaimana pola perhitungan waktu itu sistemnya bekerja di masyarakat Sasak. Dari itulah kami mulai menelusuri di masyarakat ya, dan satu persatu kami menemukan pelaku-pelaku yang masih aktif dalam bukan hanya mengetahui, tapi dia adalah bagian dari sistem itu. Di masyarakat Sasak itu masih ada peran-peran non formal ya, peran-peran adat yang masih berlaku. Misalnya kalau di selatan, Lombok Tengah bagian selatan itu namanya kiai adat, itu kalau di utara itu loka. Nah, mereka ini ternyata adalah orang-orang yang memegang hasanah tentang pengetahuan waktu ini. Dari itu kami mulai melakukan pengumpulan data dengan cukup panjang ya. Yang kami lakukan dalam 2 tahun adalah datang, bertanya, mendengar, merekam terus. Dan 2 tahun itu kami nggak paham-paham juga ya. Cuman kami berhasil mengumpulkan penjelasan-penjelasan itu. Yang rekamannya kami putar ulang di rumah, kami coba buat rumusan-rumusan sketsanya. Di tahun ketiga kami mulai paham, ternyata dia sistem. Baru kami bisa mengatakan itu adalah sebuah sistem. Bukan cuma pengetahuan yang sporadik yang
yang liar gitu. Ternyata ada sistem yang mendasarinya, dan sistem ini tampaknya hasil pendidikan yang sifatnya klasik ya, biasanya dari orang tua ke anak atau dari guru ke murid secara non formal itu diajarkan. Nah, orang-orang yang menguasai ini adalah orang-orang yang secara keilmuan mungkin sulit dia menjelaskan sistem ini dalam bahasa yang runut, kemudian sistematis, runtut, kemudian menggunakan istilah yang dipahami oleh orang kebanyakan. Dia akan menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Disitulah tugas kami pada saat itu, mengumpulkan apapun perkataannya dia, kemudian kami yang menginterpretasikannya dalam bahasa hari ini. Nah, dari itulah kami mulai menyusun buku tentang sistem penanggalan Sasak, yang akhirnya setelah kami lama memperhatikannya, ternyata yang menjadi pembeda dari sistem penanggalan ini dibandingkan dengan sistem penanggalan lain adalah pada penggunaan satu kelompok benda langit yang disebut rasi bintang Rowot. Setelah kami telusuri, Rowot ini sebenarnya adalah rasi bintang Pleiades. Pleiades yang punya nama di beberapa kebudayaan itu berbeda-beda. Di Jepang mereka sebut Subaru. Ya. Ada yang menyebutnya Seven Sisters, macam-macam lah. Dan ternyata di beberapa kebudayaan memiliki legenda-legenda juga tentang Pleiades ini. Di Jepang itu malah dilihat 9 titiknya. Kalau di Sasak itu menyebutnya 7 titik. Sedangkan kebudayaan Yunani kuno menyebutnya 7 juga. Makanya disebut 7 putri. Ya. Nah, orang Sasak tampaknya persepsinya sama dengan Yunani. Nah, di dalam sistem penanggalan itu ternyata dia berkaitan dengan ilmu astronomi tradisional. Di dalamnya ada lagi ilmu astrologi tradisi. Ya, kami harus belajar semuanya sekaligus dari sumber-sumber ini. Dan ya tentu tahu ya, karakteristik subjek tradisional kita itu kalau menjelaskan sesuatu kadang suka melompat-lompat ke sana kemari ketika kita tanya ini dia. Dan tugas kami itu adalah membuat itu menjadi tetap dalam narasi yang benar gitu. Jadi walaupun sekarang dia bicara apa kemudian melompat ke sana kemari, kami terus membenahi sehingga menjadi satu tatanan. Di situ kami lebih paham bahwa ada pola yang sudah mereka sadari tentang kemunculan rasi bintang Rowot ini. Mereka sebut pola 5-15-25 ya, yaitu muncul tanggal 5, 15 dan 25 pada bulan-bulan penanggalan Islam, penanggalan Hijriyah. Jadi setiap bulan Hijriah itu mendapat jatah 3 kali kemunculan rasi bintang Rowot itu. Itu yang menandai awal tahun yang disebut ngandang Rowot dalam tradisi masyarakat kita di desa Ende di Sengkol itu. Titik nol itu memang kesulitan kita dalam hal-hal tradisi itu. Kadang kita sulit mencari sumber asli. Misalnya siapa yang menciptakan sistem ini pun kita sulit mengatakan itu milik 1 orang, 2 orang, nggak bisa. Begitu pula dengan awal sistem itu bekerja, kita juga nggak punya data yang cukup. Ya. Mungkin nanti lambat laun akan terungkap dalam naskah-naskah. Tapi kami yakin bahwa kami juga membaca literatur-literatur tentang penanggalan ya. Termasuk penanggalan modern maupun penanggalan tradisi di tempat lain. Mengenai titik nol itu biasanya itu lebih ke kesepakatan. Jadi dia bisa dalam bentuk kesepakatan atau sebagai penanda kultural masyarakat itu dia bisa ya. Jadi itu lebih pada kesepakatan. Seperti dengan kita sebut tahun Hijriah misalnya. Apakah sistem Hijriah itu ada ketika tahun 1 Muharram? Enggak, karena itu sudah ada sistem itu sebelumnya. Ya, itu disempurnakan di dalam sistem Hijriah, penyempurnaan. Tapi yang disebut sebagai tahun 0 itu dalam Hijriah itu kan pada saat Nabi hijrah, itu ke politis, ya. Ada kesepakatan di situ.
menandai tahun nol. Begitu juga dengan kebudayaan lain, dengan Masehi. Dia sebut tahun baru Masehi. Apa Masehi itu? Ada kejadian yang dijadikan patokan bersama untuk menyebut tahun nol. Di semua sistem penanggalan itu rata-rata adalah kesepakatan. Kita juga bisa melakukan itu. Nah, bisanya itu adalah menyepakati kapan itu berdasarkan apa. Nah, ini yang bisa dilakukan, ya. Dan ini bukan tugas kami sebagai peneliti untuk memutuskan itu. Itu tugas dari komunitas, ya. Jadi kelompok ini sendiri akan memutuskan, orang Sasak itu mengenal tahun dari kapan gitu. Itu keputusan masyarakat Sasak lah. Entah melalui majelis adat Sasak atau melalui forum-forumnya. Kira-kira gitulah kalau untuk angka nolnya, ya. Bersamaan dengan masuknya takepan tentang Islam yang ditulis dalam huruf jejawan itu juga kan syiar Islam juga banyak di situ. Bisa jadi dia berbarengan dengan era itu. Jadi itu era syiar Islam. Cuman pertanyaannya, apakah era Wali Songo atau era sebelumnya, ya? Karena yang populer di dalam narasi kita adalah para wali di Jawa itu yang mengajarkan tentang Islam katanya, ya. Tapi di dalam beberapa literatur lain juga seperti tulisan Profesor Jamal, beberapa tokoh awal Islam di masyarakat Sasak ini juga mempelajari Islam tidak melalui jalur Jawa, tapi mempelajari jalur lain dan lebih awal juga. Saya juga jadi bertanya-tanya, kalau disebut syiar Islam pada era yang mana, itu yang kita tanyakan. Karena makanya kita belum berani menyatakan itu sebagai dugaan tunggal, ya. Bisa jadi dia mengenai Islam tapi di era pembawa Islam yang mana, ya. Mungkin ada yang lebih awal dari itu. Karena misalnya Prof. Jamal menyebut salah satu tuan guru Sumbek misalnya itu dia usia hidupnya aja 150 tahun. Ya. Kemudian dia sudah belajar ngaji ke Mekah itu jauh sebelum dari itu. Artinya kalau itu era Wali Songo itu bahkan mungkin ketemu atau mungkin lebih awal, kita nggak tahu. Nah ini juga belum kita bicara tentang nanti teman-teman ahli sejarah yang bisa mengkonfirmasi itu bentuk batu nisan dan segala macam. Nisan kan Islam punya. Tidak mungkin orang non-Islam punya nisan, ya. Karena nisan itu adalah artefaknya orang Islam, ya. Jadi dimanapun peradaban yang meninggalkan batu nisan dan tua, maka dia sudah Islam. Nah itu juga perlu dikonfirmasi. Kenapa itu menjadi relevan dengan pembicaraan kita hari ini? Karena tadi itu, apakah ini juga bagian dari syiar Islam? Nah, saya pikir ya, dalam beberapa hal, ya. Tapi bahwa kalender ini juga sangat local minded, karena melihat tanaman, melihat apa, maka dia juga tentunya dikembangkan di sini. Nggak mungkin dibawakan dari tempat lain. Jadi gitu, ya kan? Karena bicara flora lokal, fauna lokal, dan apapun yang lokal, termasuk nyale itu kejadian lokal. Kan nggak mungkin dia diproduksi di Jawa terus dibawa ke sini, atau di Sumatera dibawa ke sini, karena fenomena yang itu tidak muncul di sana. Nah, ini makanya kita bilang ini pasti made in Lombok, ya. Tapi apakah dia inspired atau terinspirasi dari sistem pengetahuan lain? Bisa jadi, dan bisa jadi paralel. Paralel artinya dia tidak terhubung langsung, tapi dia berkembang, terpisah. Dua hal ini kemudian bertemu. Jadi kita bisa punya beberapa asumsi tentang itu. Membaca kalender Rawat Sasak itu sebenarnya kita baru bisa melihat bahwa masyarakat Sasak kita itu memiliki tradisi membaca benda langit, dalam arti bahwa dia membaca posisi rasi bintang Rawat, bulan, matahari, dan gejala alam. Itu sekaligus dia baca. Sistem ini mengadopsi semua tadi yang saya sebutkan itu. Kenapa? Ya, tapi mana yang menjadi patokan awalnya adalah rasi bintang Rawat. Nah, di rasi bintang Rawat ini, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi tentang astrologi maksudnya ya, tentang hari baik, waktu baik, itu astrologi. Nah,
di ilmu falak Islam pun ternyata salah seorang ilmuwan besar Islam pernah mengatakan bahwa posisi benda-benda langit mempengaruhi mempengaruhi bayi yang masih ada di dalam perut ibunya. Itu yang kami ingat baca ya dalam sebuah literatur. Artinya kita juga tahu bahwa binatang laut seperti cumi aja dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi kan. Kapan dia banyak hasil tangkapan itu, para nelayan itu tahu benar bulan posisi ini ikan apa yang akan banyak muncul. Artinya apa, kejadian di bumi ini juga terpengaruh dengan kejadian di langit. Ini cikal bakal ilmu astrologi ya. Nah, tadi ketika ditanya hari baik, hari buruk, pada prinsipnya adalah dia sedang membaca posisi benda langit terhadap bumi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Nah, sehingga ini sebenarnya bersifat dia pembacaan berulang dari masyarakat kita itu, di leluhur kita ini. Jadi biasanya ketika posisi bintang seperti ini terhadap bumi seperti ini, gejala alam sedang begini, apa yang menjadi pantangan dan apa yang dianjurkan itu akan muncul. Karena mereka sebenarnya kita bisa bilang cara berpikirnya sudah ilmiah lah ya. Karena manusia itu terlahir ilmiah sebenarnya. Tapi karena belum ada sains, maka kami menyebutnya pseudoscience lah ya, karena belum ada ilmu secara ilmiah waktu itu. Kemudian dari pengamatan berulang itu, dia paham bahwa menanam satu tanaman tertentu tidak pada waktu yang tepat akan menghasilkan hasil yang kurang baik. Apakah buahnya, apakah tanamannya mati dan seterusnya. Itu sangat logis saya pikir. Ya. Tapi kemudian orang mengaitkannya dengan kok menjadi mistis gitu kedengarannya. Padahal mereka logis sebenarnya. Ya. Yuk kalau lagi musim hujan, ya jangan bangun rumah lah mungkin. Ya misalnya contohnya ya jangan nyemen di tempat terbuka lah. Kan percuma nanti habis nyemen terus basah gitu. Sangat logis itu hal-hal yang begitu itu. Atau jangan bertamu jam segini karena biasanya di situ hujan misalnya, ya sangat logis. Jadi pertimbangan-pertimbangan semacam itu sebenarnya tidak terkomunikasi dengan komprehensif mungkin di masanya, karena kemampuan menangkap masyarakat juga enggak seperti sekarang. Akhirnya dia bilang jangan lakukan itu tanpa pernah nanya alasannya kenapa. Tapi kita sebagai peneliti melihat pasti ada alasan. Tidak ada sesuatu berdiri sendiri. Pasti ada alasannya mengapa ini tidak baik dan mengapa ini baik. Nah, itu yang coba kami di penelitian itu, kami hanya sampai pada mengatakan ini yang dikatakan oleh leluhur itu tidak baik melakukan ini pada saat apa, atau kapan melakukan ini yang paling baik kapan. Nah, alasan-alasan ini perlu penelitian lagi. Kenapa ya? Kenapa? Nah, ternyata pelan-pelan ketemu juga, pasti akan ketemu juga. Seperti tadi, kenapa ada sebuah kepercayaan di masyarakat selatan, jangan menikah sebelum bau nyale, ya. Bahkan awik-awik zaman dulu melarang pernikahan sebelum bau nyale. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa? Bisa kita kaitkan dengan bahwa bau nyale itu kan ada tradisi pertemuan ramai masyarakatnya, muda-mudi. Nanti jangan-jangan terganggu perkawinannya yang baru ini karena suaminya pergi bau nyale dan lain-lain. Bisa jadi ya secara sosiologis ya. Atau karena itu musim tanam, orang lagi sibuk di sawah. Ya, kalau kamu kawin di saat orang lagi musim tanam, siapa yang ngurus begawimu? Ini kan logis semua kalau kita melihat. Ternyata kalau kita lihat peristiwa ini, pemikiran ini di konteks hari ini juga masih relevan. Ketika orang lagi panen di sawah, kelompok-kelompok Banjar begawi di Lombok Tengah itu bilang, jangan begawi sekarang, kita lagi sibuk di sawah. Nanti siapa yang bantu kamu begawi?
Ternyata sama. Makanya ditentukan ada hari baik untuk Itulah kira-kira ya. Karena kenapa dia nggak bisa menghindari itu? Karena curah hujan pada saat itu yang paling tepat untuk bertanam. Pada saat itu jangan, kalau ditunda matilah tanaman. Makanya kita bilang kejadian di langit mempengaruhi kejadian di bumi. Curah hujan dipengaruhi oleh perputaran benda langit dan perputaran bumi terhadap matahari. Nah, hal-hal yang begini yang tidak terkomunikasikan, ya. Jadi sebenarnya jauh dari mistis sebetulnya. Iya, sangat rasional dan logis. Nah, kalau di kalender Bali kan kita lihat sangat detail gitu ya. Ada sampai hari berternak babi, hari berternak ayam. Kalau di kalender Rowo sendiri apa saja yang muncul ya? muncul di situ? Variannya itu ada binatang ternak unggas, ya. Ternak unggas, ternak yang besar seperti sapi ada, terus ikan muncul. Kemudian varian tanaman, ya, ada yang pohon, ada tanaman yang cabut gitu kayak padi apa. Kemudian urusan bangun rumah, terus urusan bepergian, ya. Kemudian urusan apa lagi ya, bangun rumah, begawe, ya, pesta, mengundang orang, ya. Juga dilihat dari karakteristik apa ya, bahan. Misalnya ya, logam, kayu, batu, itu ada ininya, ada hubungannya di dalam astrologinya Sasak itu. Kemudian arah mata angin, ya, Untuk berlayar itu. ya. Jadi di dalam sistem astrologi Sasak itu ada 4, kita sebut gadget lah, gawai ya, semacam aplikasi. Kalau sekarang itu Android lah, tapi tab lah, tapi dia dalam bentuk artefak batu atau papan gitu. Di situ terekam pola-pola itu. Sebenarnya para kiai lokal yang tadi saya sebutkan itu membaca dari itu, karena itu udah kayak apa ya, kayak tabel kimia itu kan, tabel ilmu kimia itu kan ada rumusan-rumusan kode senyawa dan seterusnya. Mereka punya itu papan-papan itu untuk membaca astrologinya itu, ya. Nah, 4 papan ini semuanya dipakai oleh masyarakat Sasak. Yang paling sering kita bicarakan dan paling banyak itu di astrologinya itu yang papan yang paling besar yang berisi 210 ruang dan memuat ada banyak sekali variasi kode di dalamnya. Kita punya satu papannya, nanti bisa dilihat. Itu astrologi masuk, astrologi kemudian ilmu apa kita sebut farming kalendernya. Kalau di Jerman itu kan ada farming kalender, juga ada di negara kebudayaan lain juga ada. Kita masuk di dalam itu juga ada farming kalendernya. Jadi pola tanam juga muncul di dalam, kita sebut warige dia. Warige itu ada 4 jenis ya. 4 jenis itu berbeda-beda peran ya, fungsi gitu. Ada yang pertama yang paling besar itu melihat pola hubungan sosiologi, kapan bertamu, kemudian harinya yang dilihat ya, hari sama dia sebut wuku. Wuku itu pekan, dalam bahasa Sasak itu ada. Jadi pekan itu wuku. Sepekan itu 1 wuku namanya. 1 minggu itu ya? Ya. Jadi dalam 1 pekan itu ada disebut sebagai hari yang dihindari, ada yang hari yang dianjurkan.